saksikan Dia. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Pujian bagimu.
Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita melupakan apa yang di belakang kita, kita berlari untuk kita boleh sampai pada tujuan. Amin, saudara. Amin. Mari kita mau terima berkatnya, terima berkat surga. Kasihnya di tengah badan yang bergelora.
hatiku. Dan senang jiwaku, Senap hatiku, senang hatiku, dan senap jiwaku. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Yahya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Pagi ini kami kembali berkumpul bersama-sama. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, karena hanya Engkau, Yesus Tuhan kami, yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan. Engkaulah Allah satu-satunya di dalam nama-Mu kami beroleh keselamatan. Kami bersyukur kepadamu. Saat ini juga kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah dengan hati terbuka, dengan penuh kehausan akan firman Tuhan, kami boleh menyambut firman-Mu. Dan kami mengandalkan Roh Kudus yang akan memberikan kepada kami pemahaman, pewahyuan, penyataan, sehingga kami bukan hanya menanggapi dengan akal budi kami, tetapi roh kami boleh bersuka karena kebenaran yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, saya juga tetap mengajak bagi saudara-saudara yang sudah membaca Alkitab, baca dengan intens, ya bukan sekedar membacanya, mulai merenungkan, ya mulai dengan sungguh-sungguh menghayati ayat-ayat Alkitab itu, sehingga ketika kita lewat satu hari demi satu hari, pemahaman kita tentang Tuhan semakin kuat, bukan semakin hanya selesai saja, tetapi kita boleh menghayatinya dengan penuh ucapan syukur. Itu saja saudara, dan tetap berdoa. Ada doa kembali diumumkan hari Minggu menjelang kebaktian jam 6, kemudian ada doa menara doa hari Kamis jam 7 malam. Saudara-saudara bisa mengikutinya ya. Bagi saudara yang bersedia, handphonenya dimasukkan aplikasi Zoom, saudara bisa ikut. Kenapa kita menggunakan aplikasi Zoom, tidak menggunakan aplikasi YouTube untuk berdoa ini? Supaya kita bisa berinteraksi ya bisa lihat gitu, walaupun di rumah masing-masing, tapi bisa bertegur sapa ya via virtual itu. Itu saja saudara, tetap setia kepada Tuhan. Kita kembali juga akan mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama melihat ayat yang sudah terpampang juga di warta saudara ada, di sini juga ada ya. Demikian firman Tuhan, mari kita baca Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita baca lagi. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hari ini kita kembali dua hal yang kita akan lihat, yaitu kita mengenang kematian Tuhan Yesus. Berapa hari lagi ya hari Jumat Agung kita memperingatinya. Jadi topik ini sangat penting bagi kita, yaitu Bapa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sekaligus juga topik ini memeriksa kedewasaan hidup rohani kita ya. Apakah saudara sudah dewasa di dalam Tuhan atau hanya sekedar ikut ibadah ya? Nah, kita teruskan ayat berikutnya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Yesus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Bagaimana caranya? Dan itu ditiadakannya
dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi kalau tadi lagu terakhir itu karena salibnya, saudara, setiap kali kita mengingat kematian Yesus, kita ingat salib, kita ingat bagian ini. Dan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat mendakwa dan mengancam kita dengan hukuman, yaitu kebinasaan. Dengan cara apa? Itu bisa dibebaskan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi saudara, surat hutang dosa kita itu dipakukan di kayu salib. Saudara, namanya siapa? Surat hutangnya ada di kayu salib. Dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bukan mempermalukannya, tapi meniadakannya. Ya. Kita seringkali menyebut kesalahan orang dengan tujuan untuk menekan dia atau untuk mempermalukan dia. Ya. Tetapi salib ini sangat memalukan lagi. Dan yang menanggungnya adalah Yesus Kristus. Kita teruskan. Saudara, di kayu salib itu ada 7 perkataan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus tentu berkata banyak sekali ya, tapi ketika dia sudah ada di dalam posisi di salib, di atas kayu salib itu ada 7 perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Dan perkataan pertama yang diucapkan adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat." Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, perkataan pertama. Jadi artinya Yesus itu tidak menunggu reaksi orang-orang itu bagaimana, barangkali ya. Kalau secara umum kita di daerah mungkin nggak tahu saudara pernah menyaksikan, nggak ada orang yang mencuri, mungkin mencuri tabung gas atau mencuri handphone ya. Kita kalau kita yang kehilangan itu jengkel sekali saudara. Ya. Tapi ketika mungkin suatu kali pencurinya itu ketahuan, ditangkap saudara, kemudian digebukin sama masyarakat sampai berdarah-darah saudara, tanpa belas kasihan, mungkin kita akan melihat, duh kasihan gitu. Nah, waktu Yesus disalib itu kan orang bisa melihat bagaimana sengsaranya anak Allah ini. Kemudian jatuh belas kasihannya, ya. Ulah dikitukeun, nah gitu kira-kira, ya. Tetapi kita lihat di sini Yesus nggak nunggu itu gitu, ya, nggak nunggu itu. Dia berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, tidak tahu melanggar firman Tuhan bukan berarti dia tidak akan luput dari hukuman. Jadi kalau orang misalnya tidak tahu, dah saya mah teu nyaho, oh nya geus atuh teu nanaon. Ai sugan teh maok teh meunang. Oh nya geus teu nyaho nya maok teu meunang, can nyaho nya geus teu nanaon atuh ari da teu nyaho. Ketidaktahuan kita tidak dengan serta-merta berkata berarti kita akan bebas dari hukuman. Ya, makanya dikatakan ini sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, selama Yesus melayani itu mereka tuh benar-benar nggak suka sama Yesus. Orang Farisi, orang Saduki, ya, pemimpin-pemimpin Yahudi nggak suka. Yang mereka lihat pertama adalah Yesus itu melanggar hari Sabat. Kalau mau kerja itu jangan hari Sabat. Penyembuhan juga tidak boleh dilakukan hari Sabat. Penyelamatan juga tidak boleh dilakukan hari Sabat. Ya, mereka kesel banget sama Yesus itu. Ya. Dan dikatakan oleh firman Tuhan mereka tuh iri sama Yesus. Kenapa? Makin hari itu yang mengikuti Yesus itu makin banyak. Dan meninggalkan orang-orang Farisi ini yang gak ada kuasanya, hanya punya, kata firman Tuhan, orang Farisi itu hanya punya kemampuan mengajar tapi tidak punya kemampuan untuk mempraktekkan. Makanya firman Tuhan berkata begini, kalau kebenaran kamu tidak lebih daripada orang Farisi, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Artinya apa kehebatan orang Farisi? Tuhan Yesus bilang begini, kalau orang Farisi ngomong, dengerin, karena dia menduduki kursi Musa, tapi jangan ikuti perbuatannya.
Itu orang Farisi, saudara. Nah, kalau Yesus, dia berkuasa baik atas perkataan, baik atas perbuatannya. Itu Yesus. Ya. Jadi saudara, orang-orang Farisi ini, orang-orang yang gak suka sama Yesus itu udah berapa kali mereka mencoba mau melempari Yesus. Bahkan firman Tuhan mengatakan keluarganya sendiri menyebutkan bahwa Yesus itu adalah orang yang tidak waras. Itu firman Tuhan bilang begitu, saudara. Bahkan suatu kali ketika Yesus sedang mengajar, kata firman Tuhan, Yesus ini mau dibawa dengan paksa oleh adik-adiknya. Kenapa? Wah, ya menjelma liar katanya, seperti gitu. Jadi mau dibawa. Saudara bayangkan Yesus seperti itu. Dan kemudian pernah mau dilempari batu, pernah juga mau disunturungkeun ka jurang, saudara. Itu Yesus keseharian Yesus kurang lebih 3,5 tahun melayani. Dan ketika dia ditangkap, semua murid-murid bubar, saudara. Ya. Jadi kita lihat di sini, ampunilah mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Yang dimaksud mereka itu adalah semua orang yang hadir pada waktu itu, termasuk orang Farisi, orang Saduki, termasuk laskar-laskar atau tentara Romawi, termasuk murid-muridnya yang ngacir itu, saudara. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan berikutnya yang termasuk mereka itu adalah saudara dan saya. Ketika Yesus berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, termasuk saudara dan saya. Ada namanya, ada nama Yahya, nama Cecep, nama Yudi, nama Dede, ada di situ. Ya, mereka itu termasuk kita. Jadi kita jangan, kalau kita mau menghubungkan cerita atau kisah penyaliban ini dengan hidup kita sekarang, salah satu kaitannya adalah saudara dan saya termasuk di dalam kata mereka itu. Yaitu ketika Yesus ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus diadili, ya. Yesus itu diadili, dikatakan oleh firman Tuhan waktu dia di depan Pontius Pilatus ataupun di depan Kayafas, mereka tuh mengajukan namanya saksi-saksi apa? Ada yang ingat nggak? Saksi-saksi apa? Saksi dusta. Tuh, pemimpin agama cari saksinya yang dusta, saudara. Ya, jadi jangan percaya soal pemimpin agama atau apa, yang harus percaya itu Alkitab, saudara. Tidak semua pemimpin seperti itu. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab orang-orang tokoh ini bahkan mereka memberikan saksi-saksi dusta. Yesus sudah bergumul di Taman Getsemani dan ketika dia berkata, "Jadilah kehendak-Mu ya Bapa," sudah tidak ada lagi di tengah-tengah. Dia udah tahu dia harus menjalani itu. Jadi tidak balik lagi, ini teh jadi mualnya. Gimana, boleh nggak ya? Tidak ada lagi pergumulan itu. Setelah dia tahu jawab Bapaknya bahwa dia harus disalibkan, dia sekarang sudah siap untuk seperti itu. Banyak orang gelisah di dalam kehidupannya ketika dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sudah jawab. Dia harus melangkah kemana, ke kiri, ke kanan, atau melakukan keputusan apa. Kemudian dia kembali lagi kepada pergumulannya, bertanya lagi kepada Tuhan, benar nggak ya Tuhan? Dan ini tidak akan berhenti, saudara, hidup kita akan gelisah. Tetapi ketika saudara dan saya sudah tahu, sekalipun itu resikonya berat, saudara sudah siap. Jadi ada ketenangan. Bukan berarti peristiwa buruknya akan hilang, tetapi saudara sudah siap untuk menjalani kehidupan itu. Pergumulannya di Taman Getsemani telah dilalui dan ia taat kepada kehendak Bapaknya. Saudara, kalau Yesus, kalau di pengadilan sekarang kan ada istilah saksi ahli, ada saksi-saksi, ada saksi yang meringankan. Ya. Pada waktu itu Yesus kalau dia mau dia bisa berkata begini, mohon maaf yang mulia, saya mau ngomong, silahkan, saya mau mengajikan saksi-saksi yang meringankan saya. Dia akan panggil Lazarus, dia panggil orang buta yang buta dari sejak lahir, dia panggil Bartimeus, ya. Dia panggil orang kusta, 10 orang kusta yang disembuhkan itu. Dia panggil rasul-rasul yang murid-muridnya yang 70. Dia panggil murid-muridnya yang 500 itu, ya. Dan orang-orang banyak lagi yang disembuhkan. Yang disembuhkan di kolam Bethesda semua dikumpulin, saudara. Itu saksi-saksi yang meringankan.
Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Seolah-olah dia tidak ada perlawanan sesuai dengan Yesaya 53. Kenapa? Karena dia tahu sekarang saya harus melakukan kehendak Bapa saya. Saya nggak mau buang-buang waktu bikin ini, bikin itu yang kemudian menghambat apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupannya. Ya, jadi saudara-saudara, kita lihat seperti itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, saudara-saudara, kalau saya nggak tahu ya, saudara di keluarga itu waktu masa kecil dekat nggak dengan papa? Ya. Tapi saya nggak tahu nih ya, saudara-saudara di sini dekat nggak sama papa? Ya. Kalau kita disakiti sama kawan kita, biasa ngadunya ke siapa? Papa ya? Papa dipukul, nah gitu ya. Ya kalau yang nggak dekat sama papa, dia akan berjuang sendiri. Ya. Kalau yang dekat pada papa, dia akan ngadu sama papahnya. Kenapa? Ini pak dipukul tuh sampai bengkak. Malah anaknya itu bisa jadi melebay-lebaykan. Tuh lihat ini, bengkaknya segede alpukat ya, padahal cuman kecil juga ya, seperti gitu, supaya papanya jadi emosi, saudara. Ya. Oh gitu ya, mana anak itu ya. Tetapi Yesus tidak berkata seperti itu. Dia sebagai anak, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Ini anak yang lain, saudara. Ampunilah mereka. Saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita lihat di sini. Waktu Yesus berkata, ampunilah mereka, berarti Yesus ikut dosa enggak? Kalau waktu Nehemia berdoa kepada Tuhan, ampunilah dosa raja-raja, dosa nenek moyang kami, dosa orang tua kami, dan dosa kami. Nehemia berdoa waktu dibuang. Ya. Orang Israel kalau dihukum oleh Tuhan, berdoanya mirip seperti itu. Dia juga mengaku dosanya. Tapi untuk Yesus itu tidak berkata begini, ampunilah mereka seperti Tuhan sudah mengampuni saya, atau seperti Bapak sudah mengampuni saya. Jadi artinya Yesus sendiri tidak berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara, ketika dia berkata Bapa ampunilah mereka, berarti Yesus tidak berdosa. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi, waktu Yesus mengatakan ampunilah mereka, saya nanya, ini ada anak, ada bapak ya. Jadi anak ini sudah mengampuni belum? Yesus itu sudah mengampuni belum? Kan ini ada Yesus, anaknya, ada bapaknya. Dia berkata, Bapak ampunilah. Nah, yang doanya sendiri, Yesusnya sendiri itu sudah mengampuni belum? Sekarang saudara dipukul sama anak tetangga, misalkan waktu kecil. Kemudian papanya datang, dia mau gamparin itu anak tetangga itu. Kemudian anaknya mencegah, Pak, udah Pak, saya udah maafkan kok. Siapa dulu yang memaafkan berarti? Anaknya dulu. Kalau anaknya nggak memaafkan, dia berkata, Pak, gampar Pak, sampai pingsan Pak. Seperti begitu, saudara. Ya, jadi Yesus sendiri sudah mengampuni karena dia mau mau taat kepada Bapaknya, yaitu memikul dosa kita, meminum cawan murka Allah. Cawan murka Allah karena dosa-dosa kita. Nah, kemudian saudara-saudara, yang berikutnya lagi, ketika Yesus berkata kepada Bapaknya, Bapa ampunilah mereka, permintaan itu dikabulkan gak sama Bapaknya? Dikabulkan gak? Dikabulkan, saudara. Di dunia ini ada satu penyanyi namanya John Lennon. John Lennon ini di dalam kehidupannya dia pernah berkata bahwa dia lebih terkenal dari Yesus. Tidak berapa lama sejak perkataannya itu, dia ditembak oleh penggemarnya dan meninggal. Ya. Ada seorang presiden, saya ingat di negara Amerika Latin, waktu dia menang pemilu, saudara, dia berkata begini,
saya menang. Kalaupun Tuhan mau mencegah saya untuk bisa jadi presiden, dia tidak bisa mencegah saya. Dia menyangkutkan kemampuannya dengan Tuhan. Satu hari menjelang pelantikannya, dia meninggal dunia, saudara. Dia ditahan oleh Tuhan. Ya, jadi kalau waktu itu bapaknya mau menghukum, saudara, di Alkitab itu ada beberapa peristiwa bagaimana Allah menghukum. Yang pertama, saudara, ada Nadab dan Abihu. Waktu dia masuk ke dalam kemah sembahyang dan kemudian dia masuk dalam keadaan mabuk, dia membawa api asing. Saat itu dua orang itu langsung dibakar oleh Tuhan. Waktu zaman Musa, ada Miriam, ada Harun yang memberontak kepada kepemimpinan Musa. Mereka berkata, bukan hanya Musa yang bisa memimpin, kami juga bisa. Mereka kusta, saudara. Ya, beberapa hari sampai Tuhan memulihkan cicinya ini yang namanya Miriam. Kemudian ada pemberontakan lagi dari sebagian suku. Salah satunya yang saya ingat itu Korah, ya. Datam dan Abiram. Mereka tidak taat kepada kepemimpinan Musa. Dan mereka berkata, Tuhan juga berbicara kepada kami, bukan hanya kepada engkau. Ya, dan mereka tidak mau taat. Dan firman Tuhan mengatakan kurang lebih 250 orang dihukum oleh Tuhan. Mereka hidup-hidup masuk ke dalam tanah, saudara. Tanahnya terbuka dan kemudian mereka masuk ke tanah, semua mati. Jadi kalau Tuhan tidak mengampuni, kalau tidak Bapa mengampuni, itu semua orang yang menyalibkan itu habis semua, saudara. Ya, dia hanya berkata misalnya seperti, biarlah api itu menyambar dari sorga, habis semua, saudara. Tetapi Bapaknya mengikuti apa yang diminta oleh anaknya Yesus Kristus, mengampuni. Buktinya apa? Mereka sehat-sehat saja. Nah, ada satu pertanyaan, apakah kalau mereka diampuni pasti diselamatkan? Oh, belum tentu, saudara. Diampuni beda dengan diselamatkan. Diampuni sudah diampuni, tapi kan mereka nggak yakin, tetap mereka itu menghujat kepada Tuhan. Ya. Diampuninya sudah diampuni, tetapi tidak diselamatkan. Orang Israel waktu dikeluarkan dari perbudakan itu dari Mesir, semua keluar semua. Termasuk yang suka ngomel, termasuk yang suka bersungut-sungut, semua keluar, saudara, dari Mesir itu. Masuk dalam baptisan massal, ya, kata firman Tuhan di kitab Korintus, di dalam laut merah itu. Mereka masuk, kemudian mereka keluar di seberang sana. Tapi kata firman Tuhan, selama kurang lebih 40 tahun, orang-orang yang pada waktu itu sebetulnya melihat tanda-tanda, tetapi mereka tidak percaya, mereka bergelimpangan di padang gurun binasa. Yang seusia dewasa waktu mereka keluar dari itu, yang masuk ke tanah Kanaan hanya 2 orang. Ya, selebihnya itu generasi yang lebih muda. Ya, jadi saudara, mereka keluar dibebaskan, semua dibebaskan, tapi sampai tanah perjanjian tidak semua orang. Semua kita ke gereja, semua beribadah, semua menyembah Tuhan, semua kita lakukan kebiasaan rohani ini, itu dan seterusnya, tapi belum tentu semua diselamatkan. Apa yang saudara yakini, apa yang saudara jalani, itu yang menjadi bagian kehidupan kita. Saudara-saudara, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Termasuk kita ini. Kita teruskan. Kita akan mengkontraskan dengan satu ayat di dalam Hakim-Hakim, ya. Bandingkan dengan permintaan Simson waktu dia akan meninggal. Ini kan Yesus akan meninggal, ya. Ini Simson permintaannya begini. Berseluruh Simson pada waktu itu sudah buta, matanya dua-dua dicungkil. Kenapa? Dia mempermainkan, ya, anugerah Tuhan atas kehidupannya. Dia anggap enteng anugerah Tuhan dalam hidupnya. Dia bergaul dengan orang-orang yang bukan apa yang Tuhan mau. Ya. Saudara, dikatakan begini, akhirnya dia ditangkap karena dia pada waktu itu menyatakan apa kelemahan dia. Di tangan seorang wanita, akhirnya
dia jatuh. Berserulah Simson kepada Tuhan setelah dia jadi hakim, tetapi kemudian jadi dia penggisar. Penggisar itu gandum, ya, dalam keadaan buta dan dirantai, saudara, ya. Nah, kemudian pada waktu itu hakim ini yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Tapi pada waktu itu dia sudah buta, dirantai. Kemudian kata firman Tuhan, undang Simson, orang Ibrani itu, supaya melawak, ya, di depan kita. Bayangin saudara, hakim, pemimpin Israel ini dalam keadaan buta, dan orang Filistin menghinakan supaya dia jadi ngabodor, saudara, ya. Kemudian Simson itu pada waktu menjelang akhir hidupnya dia berkata begini, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Nah, tujuannya kuat apa, saudara? Sekali ini saja, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Bahasa Inggrisnya revenge, balas dendam. Kenapa? Karena dia pada waktu dia jadi hakim, dia tidak melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika mengakhiri hidupnya, saudara lihat di sini, hawa pembalasan, ya, yang ada muncul ini, supaya kubalaskan apa yang mereka lakukan dengan kedua mataku ini. Saya nanya kepada saudara, kalau saudara ada orang jahat kepada saudara, kira-kira doa yang mana yang akan saudara panjatkan? Ya Bapa, ampunilah mereka, atau berilah kekuatan supaya aku bisa balas sama orang ini. Mana yang akan saudara doakan? Siapa guru saudara? Simson atau Yesus? Kita gemar sekali balas, tapi kita nggak mau dibalas, saudara. Itu harus menjadi perhatian kita sebagai anak Tuhan. Kita teruskan lagi. Kita akan membaca Lukas 23 dan seterusnya, sebagian dari kisah penyaliban Tuhan Yesus, ya. Nah, ketika Yesus sudah mengatakan kalimat pertama di atas kayu salib itu, ya Bapa, ampunilah mereka. Apakah Yesus itu dapat simpati? Wow, hebat ya. Yesus dalam keadaan seperti itu, dia mengampuni. Saudara harus ingat ya, kalau mereview budaya Romawi pada waktu itu atau sejarah pada waktu itu, maka penyaliban ini bukan satu-satunya. Udah ribuan orang disalibkan. Tapi ini bedanya, Yesus yang disalibkan. Yesus bukan penjahat, Yesus bukan penyambut, tapi Yesus disalibkan. Yesus orang yang sangat berpengaruh pada waktu itu dan banyak melakukan kebaikan, dan tidak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus ditolak oleh Yesus. Tidak pernah ada yang ditolak. Tetapi kemudian dia disalibkan. Nah, setelah ucapan kata-kata yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, apa responnya? Kita baca ya, Lukas 23 ayat 35. Orang banyak berdiri di situ melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya, jika ia adalah Mesias yang dipilih Allah. Ini kan sama dengan, coba buktikanlah kalau memang kamu ini dipilih Allah, ya kamu akan ditolong oleh Allah. Nah, hati-hati dengan saudara yakin gak kalau saudara berkenan kepada Allah, saudara pasti ditolong oleh Allah? Yakin gak? Diulangi sama saya. Kalau saudara percaya kepada Allah, berkenan kepada Allah, saudara pasti ditolong oleh Allah. Yakin gak? Yakin? Siapa yang yakin? Nah, cuman sekarang isinya, yang dimaksud ditolong itu apa? Kalau saudara misalkan harus dioperasi, kemudian saudara berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong.
Salah satu bentuk pertolongannya apa? Operasi tidak jadi, saudara sembuh. Pertolongan yang lain bentuknya apa? Saudara dioperasi, biayanya 210 juta, tetapi kemudian ditanggung BPJS. Saudara bisa lewat dan sehat lagi. Itu kan ditolong sama Tuhan juga. Betul tidak? Atau bisa jadi saudara ditolong oleh Tuhan, belum sempat dioperasi, belum sempat diapa-apain, sudah dipanggil Tuhan. Pertolongan juga bukan? Tapi saudara menganggap kalau mati itu bukan pertolongan Tuhan. Yesus itu mati, saudara. Makanya orang pada waktu itu, kalau engkau memang betul berkenan kepada Allah, engkau akan turun dari salib. Kita akan sorak-sorak semua. Itu namanya entertainment, hiburan, saudara. Wow, hebat, oi. Kalau saudara lihat itu David Copperfield ya. David Copperfield itu kan bisa hibur, kan orang senang saudara bayar karcis bisa nonton itu kan. Waktu itu Yesus kalau bisa turun dari sorga, kemudian murid-muridnya jual tiket untuk pertunjukan berikutnya, wah payu pisan saudara. Ya. Tetapi tidak dilakukan oleh Yesus. Bahkan kata firman Tuhan, Yesus nggak jauh apa-apa. Teruskan lagi. Prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Berikutnya lagi ayat 39, orang-orang yang Matius 27 ayat 39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin menggeleng-gelengkan kepala teh aya nu kieu, teu ngarti urang mah. Engkau meneh teh Mesias, tapi geuningan paehna kieu. Menihina pisan. Nah gitu kira-kira. Mari kieu. Ada lagi yang menggeleng-gelengkan kepala, kacidanya eta jelema ngaku-ngaku anak Allah. Nah kira-kira gitu. Jadi saudara, perkataan ya Bapa ampunilah mereka enggak kaharti soal buat orang berdosa yang masih matanya enggak bisa lihat Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus enggak kaharti, soal teu kaharti. Ya. Semua mengojok, menghujat, mengolok, mencela. Kudu nama kieu, kudu nama kitu. Wah, gitu saudara paling bisa kita. Ya. Teruskan lagi. Dikatakan oleh firman Tuhan, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara bayangkan ya, kalau kita mencela penjahat bukan? Wah jelema tuh balik tuh mah, jelema jahat. Lah sekarang kalau jelema jahat itu menghina kita, saudara, kira-kira gimana, saudara? Benar-benar rendah. Ya. Dia sudah mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba, dan di dalam ketaatan kepadanya, kepada Bapaknya, dia mati di atas kayu salib bagi kita semua. Kalau dia nggak mau mengosongkan dirinya, nggak bisa berkorban buat kita, nggak bisa. Kita seringkali berkata, saha orang teh, mana teh nyaho orang saha. Nah, kalau Yesus pada waktu itu berkata di atas salib, dia nggak berkata ya ampuni, kamu sekarang boleh seneng nyalibin saya, sebentar lagi lu mampus semua lu. Nah begitu saudara. Ya, Yesus sama sekali tidak berkata, sampai penjahat yang sama-sama edek maut saudara. Ya, mereka tuh sempat-sempatnya mencela kepada Yesus. Dia tidak mengenal dosa, dibuatnya berdosa supaya saudara dan saya diselamatkan. Teruskan lagi. Apa reaksi Yesus, saudara? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bapak Ibu Saudara pernah dicaci maki di jalan raya? Atau pernah mencaci maki malahan? Ini firman Tuhan, dia dalam keadaan disalib. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ngomong naon sih ya? Oh gitu kira-kira mau disunahkan saudara. Ya, bari nyamperkan, bari narangtang mau bedog saudara.
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas ya cirikeun ke mun urang geus bangkit, urang disampeurkeun ka imam maneh. Ketika ia menderita tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil, kepada Bapaknya, ya, kepada Bapaknya. Ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yang memikul dosa siapa, saudara? Yang memikul dosa siapa? Siapa? Yang memikul dosa siapa? Rame-rame, tigaan, empatan, atau siapa? Ia sendiri. Ia sendiri. Ia sendiri. Ia sendiri. Kan yang disalib rasul-rasul gak ikut disalib, Musa gak ikut disalib, Harun gak ikut disalib, hanya Yesus yang disalib itu. Berkaitan dengan keselamatan kita. Kita teruskan lagi. Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kadang-kadang kita, saudara, udah salah juga mencoba membela diri, bukan? Dengan suara yang lebih keras. Naon? Tuh, oh, kayak gitu. Ini Yesus nggak salah, saudara. Dia nggak ngomong kenceng. Dia dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak cari pembela karena dia harus mengikuti apa yang jadi kehendak Bapaknya. Teruskan lagi. Saudara, pengampunan itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Diulangi sama saya, pengampunan itu sangat penting bagi orang percaya. Sebagai bukti pertumbuhan iman. Maksudnya apa? Dulu atau waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diampuni. Kemudian kita harus mengampuni. Kalau saudara tetap sampai hari ini cuma berdoanya, ampunilah saya karena saya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Ampunilah saya karena saya belum bisa mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, tidak sesuai itu dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami berkata, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini tidak ada di tayangan ini, tapi saya mengajak kita membaca Matius 18 ayat 33 mungkin ya, mulai Matius 18 mulai ayat 33. Ini kalau saudara melihat gambar ini mungkin ada yang ingat kisah sekolah minggu, tapi kalau ada yang nggak tahu ya, saya akan meringkas sedikit ya kisahnya. Jadi suatu kali ada seorang hamba ini memiliki hutang 10.000 talenta ya, 10.000 talenta kepada raja ya, kepada rajanya. Kemudian ditagih, saudara. Waktu ditagih itu dia berkata minta waktu. Ya biasa ya, kalau misalkan yang punya hutang kemudian minta waktu itu biasa, bukan? Ya aican boga duitna kumaha ya. Apalagi yang dagang-dagang itu ngerti lah ya. Kemudian saudara-saudara dikatakan oleh firman Tuhan karena belas kasihan. Jadi bukan karena yang lain-lain. Raja ini melihat si hamba ini karena belas kasihan. Pada waktu itu budayanya begini, saudara, kalau nggak bisa bayar hutang, anak, istri dijebloskeun ka penjara. Diulangi sama saya, budaya pada waktu itu kalau nggak bisa bayar hutang, dianya, istrinya, anak-anaknya masuk penjara semua. Tapi kemudian si hamba ini memohon, bukan dia berkata begini, nggak kuat, saya nggak bisa bayar. Dia berkata minta waktu, saya akan bayar. Tapi tuannya itu mengatakan karena belas kasihannya, dia melunaskan seluruh hutang dari hambanya ini, 10.000 talenta. Yang menurut hitungan, kalau kita hitung itu tidak mungkin hamba ini sebagai posisi hamba membayar hutangnya, tidak akan mungkin. Sampai akhir hidupnya dia tetap akan berhutang.
Tetapi karena belas kasihan orang raja ini, kemudian dia diampuni. Kemudian setelah dia dibebaskan, saudara, dia keluar dari tahta atau dari kerajaan itu. Kemudian dia ketemu temannya yang hutang berapa, saudara? 200 dinar. Kemudian juga tagih juga, bayar lu hutang lu. Nah, dia juga sama menjawab seperti dia ngomong sama raja, mohon maaf, tunggu nanti saya bayar. Nggak bisa, ya. Kemudian langsung sama dia diseret, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi beda ya perlakuannya. Jadi raja punya belas kasihan kepada hamba ini, dilunaskan. Ini yang udah dilunaskan hutangnya tidak berbelas kasihan kepada temannya yang hutangnya jauh lebih kecil, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, apa yang dilakukan oleh raja itu? Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepada, "Hei hamba yang jahat." Jadi hamba yang tadi dibelas kasihani itu disebutnya apa katanya? Hei hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo itu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Itu firman Tuhan. Ya, saudara, karena itu sebagai bukti pertumbuhan iman diampuni. Kemudian satu saat kita mengampuni. Firman Tuhan di bagian lain mengatakan, hendaklah kamu saling mengampuni. Saling mengampuni. Kita teruskan lagi. Pengampunan sangat penting bagi setiap orang percaya. Kita lihat di dalam Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Dari ayat ini kita lihat, kita ringkas sedikit saudara. Ayat ini lengkapnya beberapa kalimat ya, paling tidak ada 2 kalimat, tapi saya ringkas begini. Ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Sama seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. Jadi titik tolaknya itu Tuhan. Bukan kita, bukan dia. Ya. Ampunilah seorang akan yang lain. Ini kalau saudara lihat, ini Kolose, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ini jemaat Tuhan. Di sini dikatakan ampunilah seorang akan yang apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Saudara lihat, orang Kristen bisa dendam. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Itu firman Tuhan ya saudara. Pasti ini mengganggu saudara. Dan mengganggu saya yang sudah terlebih dahulu merenungkan ini. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah diregulasi dan kemudian saudara firman Tuhan itu jadi berubah. Asal percaya Tuhan Yesus tidak mengampuni juga gak apa-apa. Sama dengan orang-orang pada waktu itu, ya Bapa ampunilah, mereka semua dapat pengampunan. Tapi mereka tidak selamat saudara. Ya. Teruskan lagi. Saudara, mengampuni itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi seringkali kita dibicarakan oleh Pak Yonas, kita sebagai mantan-mantan pendosa, saudara. Kita tuh daging kita itu lebih senang kayak doa kayak Simpson, balas, hajar, ya, sing, nah, seperti itu depannya. Itu kita lebih suka itu, lebih pas gitu dengan kedagingan kita. Tapi daging tidak punya tempat di kerajaan sorga. Ya. Nah firman Tuhan bilang begini saudara, Yesus ngomong ke murid-muridnya, jagalah dirimu
jagalah dirimu. Ya. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Berapa kali kesalahannya, saudara? Berapa kali kesalahannya? 7. Dalam kurun waktu berapa lama? Sehari. Sehari itu kalau karena ada tidur kurang lebih 8 jam, berarti kurang lebih 16 jam itu. Kalau 7 kali, seingat saya kepada papa saya mungkin berulang-ulang salah ya, sampai dipukul sama papa saya itu dengan kesalahan yang sama, tapi tidak pernah 1 hari. Karena 1 hari ditenggelan sekarasa sudah itu nggak berani ya. Nanti mungkin 2 minggu depannya balik deui jika gitu deui, saudara. Seperti gitu. Tapi kalau ini 1 hari 7 kali menyesal, diampuni. Nah, sekarang saudara, saya merujuk kepada saudara. Kalau itu kesalahannya dihitungkan sebagai uang 10.000 talenta, satu jumlah yang bisa sampai triliun, saudara. Ya. Kemudian ini bisa sampai jutaan 200 dinar. Kalau saudara dosa kepada Tuhan berapa banyak? Saya kemarin ini baru menyelesaikan bimbingan baptisan karena baptisan tertunda oleh pandemi. Salah satu saya tanya ke anak-anak muda ini menjelang dibaptis, saya berkata begini, seingat kamu pernah berdosa berapa kali? Sekali? Geleng-geleng. Berarti 2 kali mungkin ya dosanya. Geleng-geleng. Oh, berarti 3 kali ya. Kok 3 kali kan dikeluarkan dari sekolah kalau anak sekolah ya, saudara. 3 kali masih melanggar kan dikeluarkan itu. Ya. Lebih katanya, lebih dari 3. Kalau gitu 4. Masih lebih juga. 5. Lebih juga. Ya. Kemudian terakhir mereka berkata, banyak pokoknya banyak. Saudara, itulah kita. Nah, murid-murid Tuhan Yesus waktu dikatakan itu ngomongnya apa, saudara? Kita lihat, baca di sini. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Kenapa dia ngomong begitu? Tersanggup, saudara, tersanggup. Ya. Boro-boro 7 kali, sekali oke, nunggu studi langsung dicoret, saudara, sekali. Begitu salah sekali dicoret, diberi kesempatan kedua kali, saudara. Boro-boro 7 kali. Padahal kita tadi ampuni. Sok ayeuna saudara sejak percaya kepada Tuhan Yesus dugikeun ka ayeuna atau sejak dibaptis tahun sabaraha. Nah, kalau saudara hitung aja dari situ, dari mulai baptisan sampai hari ini, berapa banyak dosa kita? Bagaimana dosa sesama kita kepada kita? Sebanyak itukah? Kalau saudara berkata kepada Tuhan, saya nggak bisa Tuhan, berdoalah seperti ini, tambahkanlah iman kepada kami. Cerita Yohanes Paulus kedua, Paus orang Katolik. Pada tahun 1981 dia itu kan ada sebelahnya, itu ditembak oleh orang yang sebelahnya ini namanya Ali Mehmet Ali. Mehmet Ali. Dia seorang Turki dan sangat benci sekali kepada kekristenan. Karena mereka menganggap kekristenan itu adalah kapitalisme. Ya. Dan dengan memasukkan paspor, memasukkan identitas, kemudian dia masuk ke kota Roma. Waktu Paus ini sedang menjelang Paskah seperti gini, saudara, dia beridar, naik mobil terbuka. Kemudian saudara, Mehmet Ali ini mendekati dia dan dia menembakkan 4 peluru kepada Paus Yohanes Paulus kedua ini. Dan Paus Yohanes kedua rebah, saudara. Dipegang oleh ajudan-ajudannya dan kemudian dimasukkan rumah sakit, dan orang yang menembak ini ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu saudara, Paus Yohanes
kedua ini tidak meninggal. Setelah dia keluar dari rumah sakit, siapa orang yang pertama dia temui? Dia pergi ke penjara dan menemui penembaknya ini. Dan dia minta bertemu dengan Aham Ali, Mehmet Ali ini. Dan dia berkata, aku mengampuni kamu. Dan dikatakan di dalam kisah itu kurang lebih 30 menit dia berbicara dengan penembaknya yang menembakkan 4 peluru kepada paus ini. Dan paus ini mengatakan orang Kristen tidak bisa jadi orang Kristen kalau dia tidak mengampuni. Di kemudian hari, Aham Mehmet Ali ini kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menemukan satu cahaya yang beda ketika ada orang, dia tidak minta maaf, tetapi orang itu mengampuni dia, memaafkan dia. Dia kemudian menjadi orang yang percaya. Saudara, sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus, kembali saya ingin mengajak saudara membaca ini. Ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kita rubah kalimatnya. Kita rubah kalimatnya menjadi diri kita. Ampunilah seorang akan yang lain, seperti Tuhan telah mengampuniku. Telah mengampuni saudara dan telah mengampuni saya. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Surat hutang dosa kami sudah ditancapkan di atas kayu salib. Dan kami sudah dibebaskan dari semua dakwaan. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ketika Engkau di atas kayu salib Engkau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan mereka itu termasuk saya Tuhan. Mereka itu termasuk saya. Sayalah yang menyebabkan Engkau disalibkan karena dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Saudara-saudara, kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Kita akan naikkan pujian salibnya, salibnya. Nanti roti setelah ini kita berdoa, roti akan dibagikan. Sementara dibagikan, saya akan mendampingi saudara ketika saudara sudah memegang roti dan air anggur itu, atau sementara saudara mengambil dengan membacakan Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12. Supaya saudara dan saya lebih menghayati apa sih yang dilakukan Tuhan buat kita, bagaimana Dia mengampuni kita. Supaya ketika saudara berinteraksi dengan sesama, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Saudara tidak mengampuni akan mengikat hidup saudara. Mengampuni, saudara akan dibebaskan. Salibnya, salibnya. No
Biarlah kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus salib, Tuhan yang mau mati untuk menebus kami semua, jika kami semua mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat tidak ikut menyanyi, hanya instrumen saja. Saya akan membacakan Mazmur 53 sementara saudara menunggu giliran untuk mendapatkan roti dan air anggur. Siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan berita kami yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanannya dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Akan bangkit berdiri, memegang roti di sebelah tangan kita. Saudara, saya memberikan tantangan iman ketika saudara melakukan perjamuan kudus ini. Saudara menyadari bahwa ini adalah pengorbanan Yesus untuk kita. Tetapi satu saat saudara bisa berkata, aku juga mengampuni saudaraku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita memakan dengan iman. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita meminum dengan iman. Kita bersyukur beberapa saat. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Kami boleh mengingat betapa besarnya kasih Tuhan, di mana Engkau berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah diampuni. Nah, saat ini Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, kami punya hal yang harus dilakukan, yaitu kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tambahkanlah iman kepada kami supaya kami bisa mengampuni ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau sudah menolong kami semua yang melayani, pemimpin pujian, pemain musik, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, operator LCD, sound system, penyambutan, semua sudah ditolong oleh Tuhan. Kami persembahkan semua pelayanan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami akan mengakhiri. Kami juga tahu kalau ada di antara kami mungkin yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam masalah, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Kami tahu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan membuat kami menjadi orang-orang yang menang untuk melewati satu demi satu hal-hal yang harus kami lewati. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh dikuatkan, boleh dimampukan, diberi hikmat, yang dalam masalah berikan solusi, yang dalam kekhawatiran digantikan dengan damai sejahtera dengan keyakinan dari Tuhan, yang dalam sakit penyakit dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan, yang dalam kegelisahan biarlah dia juga diberikan damai yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa kita, perlindungannya, pertolongannya, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang mempersekutukan kita satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi saudara, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.